Halo semuanya, gimana kabarnya? Kembali lagi di Kempot. Kempot Agar Mengoceh di Podcast episode 11. Yeay. Akhirnya kita udah di episode 11, udah lama banget. Kita udah berapa? Lumayan, 2 bulan lebih. Iya, episodenya tertunda ya. Dan sekarang record lagi. Tapi nggak apa-apa, yang penting maaf ya semua. Yang penting kita tetap semangat kan ya, menyebar informasi kesehatan. Waktu buat ngelanjutin podcast ini. Iya, benar. Nah, kembali lagi sama aku, Kitri. Aku Cecen. Aku Laila. Aku Niza. Dan sekarang kita mau ngomongin topik yang aku yakin banyak banget orang yang interested nih sama topik ini. Iya. Apa tuh? Apa tuh interested? Yang menarik loh topik ini. Ya, tertarik. Karena kan lagi itu ya, karantina. Terus PSBB mulai diberlakukan lagi. Otomatis aktivitas kita di rumah tuh juga semakin sedikit. Kita juga kaum rebahan ini semakin banyak, merajalela. Terus habis itu keinginan untuk ngemil tuh juga jadi banyak kan di pandemi. Ya, karena gabut itu. Aktivitas di luar yang semakin sedikit. Iya benar, aktivitas di luar juga semakin sedikit. Semuanya serba online. Iya. Dan itu berpengaruh banget sama yang namanya berat badan kita. Nah, jadi itu akhir-akhir ini tuh banyak banget orang yang insecure tentang berat badannya, terus overweight, obese, dan lain sebagainya. Karena itu sekarang kita mau bahas tentang diet. Diet. Oke, diet atau diet. Nah, itu teman-teman bisa cerita nggak sih itu pengertian diet sendiri itu apa? Arti dari diet itu adalah asupan atau pola makan. Jadi kayak sebuah apa sih kayak sistem gitu loh, makanan dan minuman apa yang masuk ke tubuh kita. Itu dinamakan diet. Kayak gitu. Berarti tentang pola makan itu yang dinamakan dengan diet, entah itu pola makan untuk menurunkan atau untuk menaikkan berat badan sendiri. Pokoknya untuk menjaga berat badan sesuai yang kita inginkan dan pastinya sehat. Oke. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang berat badan nih, menurut teman-teman tuh berat badan yang ideal tuh gimana sih caranya kita bisa tahu, oh ini berat badanku ideal, berat badanku berlebih nih, nah itu gimana caranya? Sebelum lihat ideal apa enggaknya ya, kebanyakan orang-orang tuh masih menggunakan berat badan aja gitu loh buat ngukur apakah dia sudah ideal apa belum gitu. Iya benar. Benar nggak cukup pakai berat badan aja. Kadang nimbang terus beratnya segini langsung stres. Padahal kalau mau lihat ideal apa enggaknya kan nggak cukup pakai berat badan. Sebenarnya ada indeks tubuh atau bahasa Inggrisnya BMI, Body Mass Index. Ya. Oke. Betul. Nah, jadi ada Body Mass Index. Itu apa? Itu tuh indeks atau angka dari berat badan terhadap tinggi badan, dan gunanya tuh buat ngelasifikasiin kamu itu masuk ideal apa enggak gitu, kelebihan atau kekurangan gitu. Berarti rumus BMI tadi itu berat badan di dalam kilogram per tinggi badan yang satuannya meter, ya, terus dikuadratkan. Oke, terus kalau misal kita udah nemu angkanya nih, angka yang tadi berat badan per tinggi badan kuadrat itu kita udah nemu angkanya. Itu klasifikasi kita itu kelebihan berat badan atau kekurangan, itu gimana? Jadi nih kan udah dapat nilai BMI-nya. Terus nilai BMI-nya tuh bisa dimasukin ke kategori-kategori. Kalau berdasarkan Kementerian Kesehatan di Indonesia, itu kategorinya ada 3. Ada yang kalau kurus atau kurang dari normal, itu nanti kurang dari 18,4 nilainya. Nah, dikatakan normal kalau misalnya nilainya itu sekitar 18,5 sampai 25.
Lalu kalau lebih dari 25,1 nanti tuh masuknya ke gemuk. Nanti gemuk tuh ada gemuk ringan sama gemuk berat. Gitu. Oke, berarti idealnya BMI normal itu di rentang 18,5 sampai 25. Iya. Tuh. Berarti kapan sih kita butuh diet itu? Apakah waktu kita udah gemuk atau kita waktu normal tuh kita juga udah butuh diet? Kalau untuk diet yang sehat sih semua juga perlu. Cuman kalau untuk diet yang fokus menurunkan berat badan, itu mulai dari yang di atas normal tadi, yang berat Iya. ringan, gemuk ringan sama gemuk berat. Kenapa? Karena kalau misalnya udah gemuk atau sampai obes gitu tuh ngasih efek yang buruk ke badan, ke kondisi tubuh, bisa ke kolesterol, terus bisa ke kardiovaskular atau jantung. Jadi lebih baik diturunkan berat badannya gitu. Oke, Diabetes juga bisa. benar sih. Benar. Dia Diabetes, hipertensi, gitu ya larinya nanti. Teman-teman bisa cerita nggak sih punya pengalaman tentang diet nggak selama ini? Jangan-jangan kalian ini adalah pejuang-pejuang diet. Mungkin dari Niza dulu deh, ada pengalaman diet nggak? Kalau dikatakan diet yang beneran diet, belum pernah sih kayak ikut program diet, terus habis itu minum-minum obat diet, nggak pernah sih. Tapi waktu sejak pandemi ini kan aku kayak sadar diri gitu kan, di rumah aja, paling kuliah online kayak gitu kan kalori yang aku keluarin tuh dikit. Jadinya aku juga ngurangin kalori yang masuk gitu. Oke, Kayak bagus, jaga bagus. porsi makan aja sih. Terus outputnya bagus kan, Nis? Outputnya bagus sih. Aku sih kayaknya Badan kemarin Iya aku beneran bagus kalau teman-teman Liza tuh aku kemarin lihat dia kan, dia tuh badannya bagus, maksudnya kayak nggak terpengaruhi sama karantin, dimana kan rata-rata orang kalau karantina tuh menggemuk gitu loh walaupun sedikit. benar. Liza Kalau tuh bisa tuh tetap gitu ya. Enggak malah sehat gitu. Berarti nanti bagi-bagi tips ya di akhir nih gimana caranya kamu menstabilkan berat badan biar nggak berlebih nih. Kalau dari Laila sendiri, Kalau ada aku pengalaman nggak? aku tuh belum pernah diet yang benar-benar ya. Maksudnya kayak selama ini makan ya udah karena nafsu makan aku juga nggak begitu tinggi, ya udah kayak gitu-gitu aja. Cuman dulu waktu SMP itu aku pernah nyobain diet yang pengen kurus gitu loh, pengen ngurusin badan. Karena waktu itu masih apa ya, karena masih kecil, anggapan bahwa gendut itu bukan jelek, kayak gendut itu gak baik tuh bikin aku sama teman-teman aku pengen kurus gitu kan. Jadinya dietnya itu berupa mengurangi makanan, tapi kayak apa ya, gak sehat gitu loh, gak baik karena gak tahu ilmunya gitu kan. Plus waktu itu juga lagi masa pertumbuhan mungkin ya, jadi tuh gak ngasih output yang sesuai sama yang dipengenin, plus gak sehat juga, jadi kayak menurut aku itu gak baik sih. Cuman kalau untuk sekarang apa ya, ada saat-saat dimana aku kayak turun gitu berat badannya, tapi itu lebih ke kayak kebanyakan apa ya, karena banyak kesibukan aja, banyak aktivitas fisik yang harus dilakukan kayak kuliah segala macam itu dulu kan sebelum karantina sama stres, mungkin itu lumayan menurunkan berat badan yang sebenarnya mungkin agak gak baik buat aku kayak gitu. Berarti pernah mengalami masa-masa di mana kamu tuh dietnya nggak sehat gitu kan ya? Padahal lagi di masa pertumbuhan. Ya waktu SMP itu. Kalau dari Cacan, ini Cacan kayaknya biasa-biasa aja nih, kayaknya nggak pernah. Gimana pengalamannya? Nggak insecure ya kamu sama berat badannya? Nggak pernah nggak pernah melakukan program diet yang benar-benar terprogram gitu, nggak pernah. Kayak mengatur, membatasi kalori, dihitung kalorinya, terus sampai mengkonsumsi suplemen atau obat buat membantu penurunan berat badan gitu tuh sejauh ini nggak pernah. Oke, berarti dari kita semua ini belum pernah ada yang benar-benar diet sampai terprogram, apalagi mengkonsumsi obat dan suplemen gitu kan ya. Iya. Tapi Cacan pernah nggak sih gendut terus jadi kurus? Ya, Untuk apa?
Membuka aib banyak. Berbagi Siapa tips. tahu ada Ya, mungkin nanti ada pendengar yang pernah gendut kayak saya terus pengen nggak gendut lagi gitu lah ya. ya. Itu mulai gendut tuh kelas 4 SD itu mulai merintis kegendutan sampai Udah kayak merintis Padahal buah. sekarang kurus banget ya Cecen ya. sampai SD kelas 6 terus SMP itu lagi mekar-mekarnya loh. Masa pertumbuhan. Mungkin sama ada kaitannya sama pubertas juga ya. Ya, Iya bener, iya sih. Pengaruh hormon juga ya. Iya. iya puber. Sampai aku pernah beli celana tuh ukuran XXL. Wow. Iya. Wow. Jarang yang tahu sih. Kayaknya enggak deh. Emang kamu ketemu apa sih dulu? Aku tuh nggak terlalu besar tapi gendut gitu loh. Berisi gitu po. Kayak buncit gitu loh. Terus Kan itu menggelembung. gimana prosesnya jadi yang kayak sekarang? Sekarang kok bisa Itu tuh Iya, kuliah tuh kurus mulai banget. kurusan tuh pas masuk SMA karena mungkin beban mata pelajarannya lebih berat dibanding SMP gitu ya. Terus kegiatannya juga makin banyak. Terus sama teman-temanku tuh positif banget gitu loh. Ada. Positif apa? Positif apa nih? Suka puasa. Oh, Wah, keren banget. yang komik. Berarti itu tipsmu ya? Salah satu tips. Nggak sepenuhnya sengaja sih. Karena kalau mereka puasa terus aku makan sendiri kan nggak enak, ya udah ikut-ikutan puasa. Gak apa, itu jadi positif lah ya. Iya benar, malah memberikan dampak positif. Kesehatan juga positif itu berarti. Makanya jadi menyusup. Kayak gitu Kalau sih. puasa juga kan bisa menurunkan nafsu makan ya, apalagi kalau misalnya rutin seminggu 2 kali puasa, bagus itu. Dalam hal menurunkan nafsu makan. Sama dari situ ada poin yang bisa diambil tuh, kalau pengen puasa atau program diet itu lebih baik ada temennya gitu loh, kan kayak aku tadi kan puasa juga ada temennya. Nah itu tuh enak gitu loh. Ada benar. Kayak istilahnya bisa saling support gitu kan. Berarti dari kita semua ini nggak ada yang benar-benar mengonsumsi suplemen atau obat pelangsing gitu kan ya? Enggak, belum pernah. Ngomong-ngomong tentang obat pelangsing sendiri tuh, kalian boleh cerita nggak sih di pasaran atau di masyarakat sekarang ini tuh obat-obat pelangsing yang beredar tuh apa aja? Banyak sekali. Apa tuh contohnya? Yang paling keinget mungkin itu ya Slimming Tea, pasti banyak di pasaran. Di toko-toko. Kalau beli sebelahnya ada produk Slimming Tea. Apa tuh Slimming Tea? Khasiatnya apa? Kok bisa dia menurunkan berat badan sih? Klaimnya? Kalau Slimming Tea di produk-produk itu sih yang aku baca itu mengandung bahan-bahan herbal. Komposisinya itu bahan herbal yang fungsinya baik gitu loh buat tubuh, terutama soal pencernaan, entah itu kayak membantu menghambat pencernaan lemak, terus ada antioksidan juga. Terus penyerapan karbohidrat juga mungkin. Jadi kayak herbal-herbal yang bagus lah untuk pencernaan. Kayak gitu kalau Slimming Tea. Tapi itu sekarang banyak nggak sih obat-obatan yang diklaim pelangsing, dia tuh obat herbal yang buat melangsingkan seminggu bisa langsung turun berapa gitu. Padahal sebenarnya yang instan-instan atau berefek cepat kayak gitu tuh perlu dicurigai. Yang ada beberapa bahan kimia obat yang dimasukkan ke dalam obat herbal. Bisa jadi itu yang bikin efeknya manjur banget tuh itu karena ada bahan kimia obat yang dimasukkan ke obat herbalnya tadi. Jadi misal kalau ada obat herbal yang klaimnya tuh bisa menurunkan berat badan secara drastis gitu. Nah berarti yang perlu kita curigai itu
yang menurunkan berat badan secara drastis itu bukan dari herbalnya, tapi dari tambahan obat sintetis lain yang dimasukkan di obat herbal itu kan. Iya, dan apalagi biasanya gitu tuh nggak nyantumin komposisinya loh. Jadi kita nggak tahu pastinya apa, itu aman apa enggak. Atau bisa juga nyantumin komposisi, tapi di bukan bahasa Indonesia, jadi emang biar orang Indonesia tuh nggak notice kalau ada sesuatu yang bahaya di komposisi itu. Atau Iya. lagi nih, dia nyantumin komposisinya tapi yang bahan kimia obatnya nggak dicantumin. Nah itu. Iya, itu malah Tuh. lebih licik ya. Jadi emang perlu banget buat kita tuh sering cek-cek kemasan obatnya itu ada BPOM-nya apa enggak, udah tersertifikasi apa enggak. Saya klik Terus, di websitenya BPOM itu ya. apa nama websitenya? Cek BPOM gitu, nanti di search Nanti langsung keluar. ada kok. Nanti ada web resminya dari BPOM. Terus nanti kalau mau ngecek udah terdaftar belum, tinggal masukin nomor registrasinya ke web itu. Lagi pula kalau teman-teman tahu tuh penurunan berat badan secara drastis itu nggak baik loh sebenarnya. Iya, nggak baik. Menimbulkan penyakit lain nggak sih? Kayak timbul masalah-masalah baru. bener. Ya, jadi Ini kayak dari tubuh jadi lemah, terus kekurangan cairan, kekurangan nutrisi. Bener. Bisa sampai ke anemia juga. Idealnya berapa sih kalau menurunkan berat badan tuh? Berapa kilo? Kalau dari Kemenkes ya ini, penurunan berat badan yang dianjurkan adalah 0,5 sampai 1 kilo setiap minggu. Berarti penurunan berat badan yang aman itu dalam rentang 0,5 sampai 1 kilogram aja per 1 minggunya. Iya. Jadi kalau ada yang obat yang ngeklaim, oh turun 3 kilo seminggu atau 5 kilo seminggu, itu patut dicurigai karena benar banget. Nanti malah nggak baik buat tubuh. Oke, selain Slimming Tea dan obat-obat herbal yang beredar di masyarakat, ada apa lagi sih yang klaimnya tuh untuk diet menurunkan berat badan? Selain itu ada juga susu pelangsing untuk membantu menurunkan berat badan. Aku juga sering tuh nemuin susu pelangsing. Itu gimana sih? Kan biasanya susu itu kan untuk menggemukkan berat badan, untuk buat anak-anak kecil ya. Ya, nah itu kalau susu pelangsing kayak gitu gimana sih cara kerjanya dia? Kok bisa berguna buat orang-orang yang lagi diet? Jadi kalau susu pelangsing itu komposisinya beda sama susu-susu yang dikonsumsi oleh anak kecil atau remaja yang emang fungsinya itu buat malah meningkatkan berat badan gitu loh untuk masa pertumbuhan. Kalau susu pelangsing itu komposisinya adalah nutrisi atau asupan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kayak gitu. Jadi susu ini bisa dijadiin pengganti makan biar kita asupannya tuh nggak berlebihan gitu loh. Padahal biasanya tuh kalau orang-orang taunya kan susu kan buat menggemukkan ya. Kayak buat anak-anak tuh loh biasanya kan dikasih susu biar buat pengganti dia nggak mau makan, dikasih susu biar gendut gitu. Nah kalau yang ini tuh enggak, beda. Karena tadi kayak yang dibilang Laila. Soalnya biasanya tuh kandungannya tuh nekanin tinggi kalsium, tinggi serat, habis itu tinggi protein, sama yang paling penting rendah lemak, low fat gitu. Kan susu mengandung lemak kan, tapi kalau di susu pelangsing itu pakainya yang low fat. Selain ini ada lagi nggak? Obat yang benar-benar obat untuk menurunkan berat badan ada nggak? Ada. Wah, banyak. Aku lupa namanya. Jadi itu Orlistat. Oh iya, Orlistat. Itu kan emang dikasihkan buat pasien obes ya. Berarti itu adalah obat keras, obat yang harus pakai resep dokter. Itu cara kerjanya gimana sih Orlistat? Orlistat itu fungsinya adalah menghambat pencernaan lemak. Jadi kalau kita makan lemak nih, terus Orlistat ini bakal menghambat pencernaan lemak ini supaya tidak diserap dan disebar ke tubuh. Jadi lemaknya itu bakal
turun dan dikeluarkan melalui feses. Seperti itu. Makanya biasanya kalau orang-orang yang konsumsi early start itu nanti biasanya fesesnya itu ada lemaknya. Oily gitu ya. Beneran. Salah satu efek samping dari early start itu sendiri ya, feses Berlemak. Selain early start, ada nggak sih obat-obat off label yang artinya tuh indikasinya buat penyakit lain, tapi juga bisa untuk menurunkan berat badan? Itu ada nggak sih obat yang kayak gitu? Diuretik ada. Oh ya. Diuretik. Terus apa? Diuretik kan itu kan dia mengeluarkan cairan gitu toh. Iya. Memicu kita buat mengeluarin cairan dari tubuh kita. Itu tuh buat kasus yang kelebihan berat badannya karena komposisi air di tubuhnya tuh atau komposisi cairan di tubuhnya tuh terlalu banyak sehingga cairannya dikeluarin biar berat badannya berkurang kayak gitu. Iya, padahal diuretik itu indikasi aslinya adalah untuk antihipertensi. Iya. Selain itu ada juga obat yang menurunkan nafsu makan langsung lewat sistem syaraf di otak. Itu obat-obatan syaraf yang aku inget tuh namanya amfetamin sama turunan-turunannya. Itu bisa menurunkan nafsu makan. Ada di pasaran. Terus ada juga obat analog atau agonis serotonin, jadinya menurunkan nafsu makan juga. Ya indikasi itu ada itu loh buat penyakit. Oke, berarti tadi obat-obatnya itu ada Orlistat, terus habis itu obat off-label kayak misalnya diuretik, amfetamin, dan agonis serotonin. Iya, beberapa contoh diantaranya. Tapi yang perlu diingat itu tuh nggak boleh sembarangan loh. Harus atas anjuran dokter atau harus dari resep dokter gitu loh. Iya, benar banget. Iya, benar. Kalau nggak diperhatiin malah bahaya. Lagi kalau sesuatu yang disalahgunakan itu efek kitanya bahaya. Dan yang perlu diketahui itu tuh nggak bikin kita langsing permanen. Baik dari obat-obatan yang udah kita sebutin tadi, terus suplemen baik itu susu atau teh tadi, itu tuh semuanya nggak bikin kita langsing permanen atau ideal permanen. Itu tuh cuma buat kita membantu tubuh kita buat menuju berat badan yang ideal kayak gitu. Jadi kalau diet itu tetap harus jaga pola hidup dan pola makan sih. Oke, ngomong-ngomong tentang diet yang sehat nih, diet yang sehat, yang aman, yang efek sampingnya itu rendah. Nah, teman-teman punya tips apa sih buat diet yang sehat untuk menurunkan berat badan? Ada tips tambah dan kurangi. Jadi yang ditambah nih, kalau yang ditambah tuh ada kita tuh nambah konsumsi serat. Jadi kayak buah-buahan, sayuran, itu dibanyakin. Terus habis itu sama nambah konsumsi air. Air mineral itu, air mineral biasa. Air putih. Nah, tujuannya ya air putih. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tuh sebenarnya ya biar gimana ya, kalau misalnya kita udah makan, biasanya kan mulut kita tetap rasanya tuh kayak pengen nyemil gitu kan, gatal. Nah, tujuannya tuh sebenarnya lebih buat nahan itu sih. Gitu. Terus habis itu nambah aktivitas. Misalnya kalau bisa aja kalau selain aktivitas, kan kalau aktivitas tuh sebenarnya 30 menit sekitar 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Aktivitas yang bikin kita berkeringat. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen yang berkeringat, itu tuh bisa dengan jalan kaki. Jalan kaki tuh sehari tuh paling enggak idealnya 7.500 langkah. Terus habis itu sama kalau misalnya tidur. Jadi istilahnya tuh kayak nambah tidur. Dimana tidur yang ideal tuh sekitar 8 jam kan. Nah, nanti tuh tidurnya tiap jam yang sama. Jadi teratur gitu. Kalau misalnya hari ini jam 9, ya besok tidurnya jam 9 lagi. Gitu. Bukan berarti nambah tidur juga kan ya, tapi menambah keteraturan tidur gitu. Iya. Tapi kalau nambah tidur juga harus dong. Iya, benar. Apalagi nih selain itu? Kalau yang dikurangi,
makanan yang junk food, yang instan gitu, yang di luar-luar. Jadi sebisa mungkin makanan yang dimasak aja kalau mau makan, karena yang junk food itu kan udah kelihatan gak sehatnya ya. Terus kurangin juga makanan yang berminyak, makanan yang berlemak lebih, terus yang manis-manis, yang mengandung karbohidrat, kayak gitu. Terus kurangi juga malas-malasan. Jadi kan nyambung sama tadi yang harus ditambahin aktivitas fisik, dan juga harus mengurangi rebahan. Kan karantin nih identik dengan rebahan gitu kan. Nah, itu harus dikurangi. Kurangi juga begadang. Malah jam tidurnya harus ditambah dan konsisten kayak gitu. Iya, benar. Berarti boleh aku simpulin kalau yang kurangi ini, yang poin pentingnya adalah kita harus defisit kalori. Artinya kalori kita tuh harus dikurangi. Gitu. Jadi kita sebenarnya boleh sih makan apapun asal kalorinya itu tetap dalam kalori kebutuhan kita, enggak yang over. Tuh. Jadi misalnya kalau dalam diet ini, kita misal kepengen banget nih junk food. Nah, kita sebenarnya nggak apa-apa makan junk food, tapi kita tetap harus memperhatikan kalori total dalam sehari itu. Jangan sampai kita udah makan junk food, terus kita makan yang lain sampai kalorinya berlebih. Nah, itu nggak boleh. Jadi yang perlu diperhatikan adalah asupan kalorinya. Oke, kayaknya sekarang kita udah banyak banget ya bahasanya tentang pengertian diet lah, tentang BMI, kapan butuh diet, terus pengalaman teman-teman semua, sampai obat dan suplemen pelangsing yang beredar di masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah diet itu harus konsisten dengan pola hidup yang sehat. Jadi pola makannya dijaga, pola tidurnya juga teratur, dan juga aktivitas fisiknya juga harus balance gitu ya, terjaga, banyak berolahraga seperti itu. Semoga informasi kita ini bermanfaat buat teman-teman semua. Teman-teman bisa sehat selalu dengan berat badan yang ideal di masa karantina ini. Amin. Amin. Dan semoga kita semua juga selalu diberikan kebahagiaan, jadi kita bisa enjoy untuk melakukan aktivitas selama karantina. Oke, kayaknya nggak afdol kalau kita belum nutup episode kali ini pakai tagline. Udah lama banget kita nggak tagline bareng. Siap teman-teman semua? Siap. Siap. Kepo Taker. We know. We share. We share. Yeay. Terima kasih semua. Dan selalu dan mereka cepat belajar olahraga. See you. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kita bisa record lagi. Amin. Amin. Dadah.